Hai semua, jumpa lagi. Di video kali ini aku akan berbagi resep pulut tai tai atau pulut tekan. Ini beserta dengan resep selai serikayanya. Jadi apa aja bahannya dan cara membuatnya? Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama, kita siapkan dahulu bunga telang kering. Ini bisa kita dapatkan dari online shop. Setelah itu, bisa kita rebus sebentar sampai mendidih. Setelah itu baru kita dinginkan. Jadi kenapa bunga telangnya harus direbus, bukannya direndam air panas saja? Jadi ini maksudnya supaya warnanya lebih keluar, lebih pekat, dan nanti pada saat kita gunakan, hasilnya akan lebih bagus lagi. Ini setelah bunga telangnya telah dingin, bisa kita saring dan kita peras. Dan di sini ada beras ketan yang telah aku cuci dan telah aku tiriskan. Lalu aku bagi dua. Satu bagian aku rendam dengan air bunga telang yang telah dingin. Dan yang satu lagi aku rendam dengan air biasa. Dan ini bisa kita sisihkan. Kita diamkan dari semalam. Jadi supaya beras ketannya mengembang dengan baik ya. Dan ini penampakan beras ketannya pada pagi hari. Ini telah aku tiriskan. Lalu kita siapkan santan dan kita beri garam. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box ya. Sekarang kita akan mengukus beras ketannya. Siapkan wadah anti panas, beri daun pandan secukupnya, dan kita pindahkan beras ketan ke dalam wadah tersebut. Lalu kita tuang santan yang telah kita beri garam tadi. Setelah itu kita ratakan. Usahakan supaya beras ketannya terendam dengan air santannya ya. Lalu ini bisa kita kukus selama kurang lebih 40 menit pada kukusan yang telah kita didihkan sebelumnya. Sambil menunggu beras ketannya matang, kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan loyang bulat diameter 16 cm yang telah aku alas dengan daun pisang dan aku oles dengan sedikit minyak. Ini ketannya sudah matang, jadi bisa kita pindahkan ke dalam loyang.
Setelah selesai dipindahkan, ini bisa kita tekan-tekan sedikit seperti ini. Lalu aku tutup lagi, alasi dengan daun pisang dan plastik seperti ini. Lalu atasnya aku beri lagi loyang bulat dengan diameter 14 cm dan aku beri pemberat jadi supaya ketannya dia bentuknya rapi ya. Setelah selesai, ini bisa kita sisihkan dahulu. Sekarang kita sampai pada tahap untuk membuat selai serikaya. Di sini telah aku siapkan gula pasir yang terbagi atas dua bagian. Satu bagian untuk dimasak menjadi karamel dan satu bagian lagi untuk dicampur setelahnya. Ada santan, ada telur, vanili, dan daun pandan juga air panas. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box ya. Sekarang kita akan membuat karamel terlebih dahulu. Kita panaskan gula pasir dengan api kecil. Kita masak sampai berwarna coklat keemasan. Jika gula telah larut seperti ini, bisa kita masukkan air panas sebanyak setengah sendok makan. Lalu kita aduk. Jika telah rata, bisa kita masukkan lagi air panas sebanyak 1,5 sendok makan dan kita aduk lagi. Jika telah nampak seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Setelah kompor kita matikan, bisa kita masukkan gula pasir yang satu bagian lagi, vanili bubuk dan juga santan. Lalu ini bisa kita aduk rata seperti ini. Kita nyalakan kembali kompornya dengan api kecil, lalu kita aduk sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya sudah larut ya. Jadi ini bisa kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya. Jadi bisa kita matikan kompor dan kita biarkan sampai karamelnya dingin.
Ini gula karamelnya sudah dingin. Setelah itu kita kocok lepas telur dan kita masukkan ke dalam karamel sambil kita saring terlebih dahulu ya. Lalu ini bisa kita aduk rata. Jangan lupa kita masukkan juga daun pandan. Dan ini sebelumnya telah aku siapkan air yang telah direbus. Jadi kita akan menggunakan metode double boilers ya. Lalu kita masukkan panci karamel. Sambil terus diaduk, kita masak dengan api kecil sedang selama 5 menit pertama. Dan ini penampakan saat 5 menit pertama kita masak. Setelah itu kita kecilkan sedikit volume api. Jadi kita jangan memakai api yang besar ya. Kita masak sambil terus diaduk untuk 5 menit kedua. Jadi ini penampakan adonan. Pada 5 menit kedua kita masak dengan api yang dikecilkan. Tetap memasak sambil terus diaduk untuk 5 menit ketiga. Ini tetap diaduk. Sebentar lagi ini akan selesai. Jadi kalau kita membuat selai serikaya menggunakan telur, kita harus menggunakan api yang sangat kecil sekali karena telur itu cepat sekali matang dan kita tidak mau hasil selai serikaya kita menjadi kasar, menggerindil akibat telur yang telah matang mendahului titik didih adonan. Jadi kita harus menggunakan api yang sangat kecil. Ini selai serikaya kita udah matang, jadi bisa kita angkat dan langsung kita aduk dahulu sebentar. Setelah itu bisa kita sisihkan sampai dia dingin. Jadi nanti kalau sudah dingin, dia akan lebih kental lagi. Sambil menunggu selainya dingin, bisa kita keluarkan ketan dari cetakan dan kita potong-potong seperti ini. Ini selainya udah dingin, jadi aku mau pindahkan dahulu ke wadah seperti ini. Nah ini dia pulut tai-tai atau pulut tekannya telah aku sajikan di piring saji. Ini benar-benar nampak menggugah selera. Ini juga dari aromanya wangi banget.
selai serikayanya, perpaduan antara telur dan juga aroma pandan, ini bisa dibayangkan sepertinya akan nikmat banget. Sebentar lagi aku mau coba ya. Nah, ini sekarang aku mau coba. Ini dari penampakannya, ketannya sangat lembut. Dan ini juga selai serikayanya nikmat banget. Cocok perpaduan antara ketan dan serikaya ini. Benar-benar enak banget. Jadi, jika kalian punya waktu, semoga kalian juga bisa membuat di rumah ya. Ini recommended banget. Ini enak banget. Akhirnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.